Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan melanjutkan berita dengan judul Pertambahan Gereja juga melalui pekerjaan anak-anak bagian yang kedua. Pembacaan Alkitab diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 yang mengatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani." Perkataan ministry. Bagaimana kita dapat melaksanakan pekerjaan anak-anak ini dengan efektif? Kita membutuhkan sekelompok saudari yang berdedikasi untuk menangani anak-anak pada hari Tuhan. Jika satu saudari dapat menangani 10 anak, maka 300 saudari bisa melayani 3.000 anak. Sidang dapat mengumumkan dan mengkoordinasikan kaum saleh untuk berjerilelah dalam hal ini. Beberapa dapat menjemput anak-anak, beberapa menangani anak-anak kecil, dan yang lainnya mengajari anak-anak yang lebih besar. Jika para saudari setia berjerilelah, anak-anak berusia 5 atau 6 tahun akan diselamatkan dan dibaptis ketika mereka berusia 11 atau 12 tahun. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendapatkan pertambahan. Dan mereka yang didapatkan dengan cara ini akan memiliki fondasi yang kuat. Setelah diselamatkan, mereka akan menjadi benih-benih Injil di sekolah-sekolah mereka, menginisiasi pemberitaan Injil, dan melipat gandakan jumlah kaum saleh tanpa henti. Ada ribuan rumah tangga kaum saleh di antara kita, dan sebagian besar memiliki anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun. Yaitu siswa SD kelas 1 sampai kelas 6. Kita percaya bahwa ada lebih dari 2.000 anak dalam kategori ini di antara kita. Selain itu, ada banyak anak-anak di keluarga tetangga, sahabat, kerabat, rekan bisnis, dan teman sekelas. Kita tidak boleh membatasi pekerjaan kita hanya pada anak-anak di dalam sidang, tetapi juga harus menjangkau anak-anak di luar sidang. Inilah esensi pekerjaan Injil anak-anak. Masyarakat pasti akan senang jika anak-anak mereka mengenal kebenaran Tuhan dan mendapatkan keuntungan sejati. Jika kita memulai dengan 5.000 anak dan terus melanjutkan pekerjaan ini selama 5 hingga 16 tahun ke depan, kita dapat membawa lebih dari 10 atau 20.000 orang muda ke dalam sidang. Ini adalah angka yang sangat signifikan. Pekerjaan Injil anak-anak adalah beban yang sangat penting, dan setiap lokalitas harus bersikap agresif di dalamnya, karena ada masa depan yang lebih besar di sini daripada di pekerjaan kampus. Umumnya lebih mudah membawa anak-anak, dan begitu mereka masuk, mereka cenderung akan tetap tinggal. Sejarah gereja seperti di Manila menunjukkan bahwa sebagian besar kaum saleh mereka didapatkan dari pekerjaan anak-anak. Kita seringkali pergi keluar untuk memberitakan Injil, bahkan ke kampus-kampus dan jalan-jalan. Namun, mengapa kita tidak bekerja pada anak-anak kita sendiri yang selalu ada di rumah kita? Anak-anak kita juga dapat membawa anak-anak lainnya. Oleh karena itu, anak-anak harus menjadi fokus khusus dari pekerjaan kita, karena pekerjaan ini tahan lama dan menetap.
Seorang anak yang berusia 6 tahun hari ini akan berusia 13 tahun dalam 7 tahun mendatang. Usia yang sangat baik untuk memasuki kehidupan sidang sebagai saudara-saudari muda. Melalui merekalah, pekerjaan kita akan menjadi jauh lebih mudah di sekolah-sekolah mereka. Sidang anak-anak tidak harus selalu diadakan di balai sidang. Justru yang terbaik adalah bersidang di rumah-rumah kaum saleh. Gunakan akhir pekan untuk mengumpulkan anak-anak di lingkungan Anda dan undanglah anak-anak kerabat dan sahabat Anda. Seringkali orang tua diselamatkan melalui anak-anak mereka. Jadi jangan remehkan pekerjaan anak-anak. Kaum saleh senior juga dapat mengambil beban ini, membuka rumah mereka setelah anak-anak pulang sekolah, menyediakan makanan ringan, bernyanyi, bercerita, dan memimpin mereka untuk mengenal Allah. Jika kita berfokus pada pekerjaan anak-anak dari usia 6 hingga 12 tahun, maka setelah 10 atau 12 tahun, mereka akan menjadi orang-orang yang siap memikul tanggung jawab pelayanan sidang. Cara ini mungkin terlihat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat dan menguntungkan dalam jangka panjang. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan kali ini membawa kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amen.